Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan materi kalimat efektif di dalam menulis sebuah karya ilmiah atau karya-karya yang berbasis penggunaan ragam bahasa formal. Nah, menulis kalimat efektif ini tentu penting sekali karena teman-teman akan menulis skripsi di kemudian hari, dan ini bisa menjadi dasar latihan bagi teman-teman untuk menganalisis penulisan kalimat nanti ya. Nah, yang pertama, sebuah kalimat itu dikatakan efektif ketika dia memenuhi dua syarat. Syarat itu adalah kalimat itu harus baik dan benar. Jadi baik saja tidak cukup, benar saja tidak cukup. Jadi harus dua-duanya. Nah, untuk kalimat yang baik itu maksudnya adalah orang yang kita ajak berkomunikasi itu memahami apa yang kita sampaikan. Jadi itu disebut baik. Kalau misalnya ada tukang es krim lewat gitu ya, lalu kita bilang ke dia, "Bapak ada melon." Nah, sebenarnya itu secara tidak langsung tidak benar gitu kalimatnya ya, tapi secara baik gitu, secara syarat baik dia benar, tepat gitu ya. Oh ini adik kecil ini beli es krim gitu, tapi rasa melon gitu ya. Nah, secara tidak tepat atau secara tidak benar itu bapak itu tidak jualan buah-buahan, tapi justru jualan es krim gitu ya. Nah, untuk bahasa yang benar itu bahasa yang sesuai dengan kaidah, secara struktur kalimat tepat, secara ejaan tepat gitu ya, secara tanda baca tepat. Itu syarat yang kedua. Nah, ini adalah syarat kalimat efektif yang pertama. Jadi teman-teman ketika kalian menulis kalimat tuh harus sejajar gitu ya. Jadi tidak boleh misalnya imbuhan yang satu dengan imbuhan yang lain itu nampak berbeda. Ini teman-teman bisa lihat di contoh kalimat ya. Harga minyak dibekukan atau kenaikan secara luas. Nah, di situ ada bunyi kalimat dibekukan atau kenaikan. Nah, itu kan tidak efektif ya, teman-teman. Jadi dibekukan itu dia menggunakan imbuhan di, tapi yang kenaikan menggunakan imbuhan ke. Nah, ini tidak seimbang atau tidak paralel, sehingga kita harus membuatnya menjadi paralel, menjadi dibekukan atau dinaikkan gitu ya. Jadi secara imbuhan harus sejajar. Berikutnya ini ada contoh soal gitu ya. Kegiatan di perpustakaan meliputi pembelian buku, membuat katalog, dan buku-buku diberi label. Nah, coba teman-teman yang menyimak video ini bisa melempar jawaban atau pembenaran atas kalimat ini di komentar YouTube ya. Kakakmu menjadi dosen atau sebagai pengusaha. Nah, itu juga boleh nih teman-teman lempar di ini ya, di apa? Di komentar YouTube ya. Silakan berikan tanggapan ya. Nah, berikutnya ini adalah kesatuan dan kepaduan. Ini sering banget muncul gitu ya. Jadi dalam sebuah kalimat itu ketika teman-teman menuliskan itu harus lengkap gitu ya. Subjeknya ada, predikatnya ada. Nah, umumnya itu seringkali kalimat yang ditulis itu subjeknya hilang gitu ya. Nah, bagaimana subjek yang hilang itu? Ini teman-teman bisa lihat dari kalimat ini gitu ya. Pada hari Minggu kuturut ayah ke kota. Nah, dibuka dengan kalimat pada hari Minggu. Ketika diawali dengan pada hari Minggu, berarti kalimat itu secara tidak langsung efektif gitu ya. Ada keterangan, lalu ada ku sebagai subjek, turut sebagai predikat. Nah, yang kedua, pada penelitian ini menghasilkan temuan baru. Nah, ini tidak efektif. Kenapa? Karena dia dibuka dengan pada penelitian ini, gitu ya. Nah, ini subjeknya nggak ada. Dia terganggu oleh kata pada. Jadi harusnya penelitian ini subjek menemukan predikat. Jadi kita hilangkan saja kata pada. Nah, di bagian ini saya sudah ngasih tips ke teman-teman. Jadi kalau ada kata-kata di, ke, dari, dalam ini sama teman-temannya ini semua di awal sebuah kalimat, teman-teman harus mencurigai dulu gitu ya, dicek dulu ini kira-kira ganggu keberadaan subjek nggak. Jadi bukan divonis ya, bukan divonis tidak efektif, tapi dicurigai terlebih dahulu. Terus subjek ganda itu juga nggak boleh ya, sudah ada soal itu kemudian kita nambah subjek lain, jadinya soal itu subjek, saya subjek ya, nggak boleh, satu saja. Jadi dalam satu kalimat tunggal itu hanya boleh ada dua unsur, satu berfungsi sebagai subjek, satunya lagi berfungsi sebagai predikat gitu ya.
Kemudian lengkap subjek predikatnya. Jadi teman-teman harus menuliskan predikat juga ya. Jadi di kalimat ini, rumah kami yang terletak di kampung kumuh, ini tuh tidak efektif karena predikatnya nggak ada. Nah, dia terganggu oleh keberadaan kata yang di situ. Jadi yangnya menghilangkan predikatnya. Jadi kita harus mencoret kata yang supaya predikatnya kelihatan. Rumah kami subjek terletak sebagai predikat. Nah, ini adalah unsur-unsur kalimat. Teman-teman harus mulai berlatih ya, membedakan kalimat itu subjeknya mana, predikatnya mana gitu ya. Ini sudah saya samakan semua. Budi itu secara keseluruhan subjek ya. Nah, belakangnya langsung diikuti oleh predikat. Nah, tapi untuk kalimat terakhir yang bunyinya tidak ada tanaman, itu dia polanya dibalik ya. Jadi predikatnya di awal, belakangnya adalah tanaman tuh berfungsi sebagai subjek. Ya, jadi tidak ada predikat tanaman subjek. Nah, jadi ini adalah unsur-unsur keterangan. Jadi dia biasanya ditulis dengan penanda-penanda tertentu. Ini sudah saya berikan clue, ada di, ke, dari, ini sampai pukul tadi, ini adalah unsur-unsur keterangan gitu ya. Beda objek dan pelengkap, ini teman-teman juga harus memahami bahwa kalau objek itu dia pasti predikatnya diikuti oleh objek tapi yang dia bisa dipasifkan ya. Jadi kalau nggak bisa dipasifkan berarti belakangnya adalah pelengkap ya. Contohnya Budi menjadi pejabat, itu belakangnya pelengkap ya. Budinya subjek menjadi predikat, pejabatnya pelengkap. Terus predikat yang beribuhan ber itu juga belakangnya pelengkap. Jadi kalau dari dulu dibilang sama gurunya Budi bermain bola, maka Budi subjek, bermain predikat, bola pelengkap, salah ya. Bola objek salah. Jadi bola harus diganti menjadi pelengkap. Kata kerja aus. Jadi kalau predikatnya kata kerja aus, di belakangnya ada objek, di belakangnya ada kata, maka itu berfungsi sebagai pelengkap. Misal Budi makan tahu. Nah, Budinya subjek, makan sebagai predikat, tahu sebagai pelengkap. Nah, hati-hati dengan unsur yang berupa frasa, dia bisa membuatmu rancu dalam menganalisis sebuah kalimat. Budi sebagai subjek, sudah makan sebagai predikat ya. Ada sebagai predikat, gadis berkerudung merah jambu itu adalah subjek ya. Ini pola inversi dibalik. Berolahraga rutin dan teratur itu subjek, harus menjadi itu adalah predikat, kebiasaan adalah pelengkap. Dia subjek, menemui predikat, rektor Universitas Negeri Padang itu adalah objek. Selanjutnya, nah ini coba teman-teman juga bisa memberikan jawaban di komentar YouTube ya. Yang menyimak dengan baik bisa memberikan jawabannya. Nanti saya hitung sebagai keaktifan selama perkuliahan melalui media online ini ya. Silakan teman-teman bisa menjawabnya secara acak ya. Bisa nomor 3 saja, bisa nomor 2 saja, atau nomor 6 saja ya. Nah ya, ini adalah pembenarannya. Tapi dicoba dulu ya teman-teman, jadi jangan diklik dulu. Berikutnya ini adalah pemakaian konjungsi. Jadi teman-teman kalau ada konjungsi yang berpasangan tuh harus hati-hati. Jadi konjungsi tidak itu selalu bersama dengan tetapi, konjungsi bukan itu bersama dengan melainkan. Jadi kalau mereka ditukar salah. Contohnya di nomor 1 itu tidak hanya dia yang datang melainkan. Nah itu tidak hanya dengan melainkan. Nah itu tidak efektif ya. Jadi harus sejajar secara secara kata penghubung. Lalu meskipun dengan tetapi nggak boleh, dua-duanya itu menyatakan hubungan pertentangan, jadi dipakai satu aja, maka kita coret tetapi. Yang ketiga itu kata jika nggak pernah berpasangan dengan maka, kata apabila juga nggak pernah sama maka, jadi dicoret aja kata makanya. Nomor 4, dia sedih disebabkan karena. Nah ini ya, kata disebabkan itu kan sudah selevel dengan karena, jadi nggak perlu ditulis dua-duanya. Jadi kita hapus kata karena ya. Kalimat pasif, teman-teman harus mulai ini ya, mempelajari cara mengubah kalimat aktif jadi pasif, karena itu berbeda teman-teman. Kalau subjeknya itu orang pertama, aku, kamu, sama orang kedua, maka penulisannya menjadi seperti ini ya. Ini ada contoh, aku membeli nasi,
itu kata nasi dipindah ke depan, lalu aku di sebelahnya langsung. Jadi nggak bertukar tempat ya. Nasi aku. Nah, untuk predikatnya itu yang berimbuhan me kita hilangkan. Jadi nasi aku beli. Jadi bukan nasi dibeli aku ya. Yang umum terjadi kan seperti itu. Kemudian kalau subjeknya orang ketiga baru kita ubah menjadi ibu handi. Jadi kita tukar posisi nasi dengan budi, ya nasi depan, budi belakang, lalu membelinya kita ubah jadi ibu handi. Jadi nasi dibeli budi. Itu ya. Jadi mohon dibedakan berdasarkan subjeknya. Nah, ini unsur kehematan, teman-teman. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan sama teman-teman. Yang pertama yang sering salah itu kalau penggunaan kata ulang. Nah, ini ada di nomor 7, ini salah, mereka saling tolong-menolong. Ini harusnya tidak perlu saling, karena tolong-menolong sudah bermakna saling. Lalu yang ke-8, para anak-anak sudah datang. Ini pun tidak perlu kata para, karena anak-anak sudah bermakna banyak. Lalu kata umum dan kata khusus ini ada di nomor 2. Ia mengenakan baju warna merah. Kata warna itu tidak diperlukan karena merah itu sudah termasuk jenis warna. Jadi nggak usah disebutin gitu ya. Kita kalau mau nyebut hewan misal itu ada kucing kan nggak pernah kita nyebut itu ada hewan kucing. Nah ini maksud saya ya. Jadi kata umumnya tidak diperlukan. Lalu yang nomor 3 juga ya, sarapan pagi. Sarapan pasti di pagi hari, jadi nggak perlu kata pagi. Budi datang pukul 8.00 pagi. 08.00 itu kan sudah pagi ya, jadi nggak perlu pagi. Sejak dari pagi ia termenung. Kata sejak dan kata dari itu juga berfungsi sama, jadi satu aja. Jadi kita pilih satu. Kemudian definisi, ini ada di nomor 6. Bibit adalah merupakan embrio tanaman. Nah ini definisi ya dipakai satu gitu, adalah sama merupakan tuh fungsinya berbeda. Jadi kalau adalah itu cenderung dipakai untuk definisi yang sifatnya sudah mutlak dan hanya satu. Misal Jakarta adalah ibu kota Indonesia. Tapi kalau merupakan itu definisinya bisa banyak ya, bisa aspek-aspek di luar yang tidak mutlak gitu ya. Contohnya, Jakarta merupakan kota terpadat di Indonesia. Nah, itu boleh ya. Jadi pakai merupakan. Nah, karena di sini itu definisinya bibit. Bibit adalah merupakan embrio tanaman dan itu adalah mutlak satu-satunya, maka pakai adalah. Bibit adalah embrio tanaman. Lalu ada tujuan, ini tidak saya tulis, contohnya kayak agar supaya. Nah, itu pilih satu aja ya, pakai agar aja atau supaya aja. Kemudian sebab tadi ya sudah saya beri contoh, yang disebabkan karena itu satu aja. Subjek pronomina ini ada di nomor 1, karena ia tidak diundang, ia tidak datang. Nah, ketika dalam kalimat majemuk ini biasanya hanya satu yang dimasukin kata gantinya. Jadi karena tidak diundang gitu. Jadi yang di depan dihapus. Nah, ini coba teman-teman juga ya bisa melakukan analisis, bisa diberikan di komentar YouTube ya. Untuk yang menjawab atau jawaban yang tepat, nanti saya berikan nilai keaktifan ya sebagai nilai tambahan. Kelogisan kalimat ini juga harus logis ya. Waktu dan tempat kami persilahkan itu justru sangat salah, karena ini seolah-olah mempersilahkan waktu dan tempat untuk berbicara. Jadi sebut orangnya langsung. Untuk Ibu Ilmatus Sadia saya persilahkan gitu ya. Untuk mempersingkat waktu, nah ini nggak boleh juga, karena waktu nggak bisa disingkat ya, 24 jam jadi 12 jam tuh nggak bisa. Yang bisa adalah mengefektifkan penggunaan waktunya. Jadi untuk mengefektifkan penggunaan waktu, kita teruskan acara ini gitu ya. Nah ini coba juga ya dianalisis sama teman-teman. Silakan dijawab di komentar YouTube. Untuk yang aktif memberikan respon akan saya hitung sebagai keaktifan teman-teman ya. Terima kasih teman-teman untuk hari ini ya. Untuk analisis kalimat efektif, file soalnya saya kirim ke grup WA atau di e-learning ya, silakan diakses ya. Mohon dibaca betul-betul untuk panduannya ya. Untuk hasil analisis yang tepat akan saya infokan di grup ya, baik yang tadi melalui komentar YouTube maupun yang di soal ya. Baik, terima kasih teman-teman, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.